Adane doro dikeploki. Kau niki wayahe metu sapa rek kancane ngomong sampe blangkemen gak metu-metu, bayarane padha. Kusnan. Insap. Kak ngono awakmu iku lho. Ya apa lak ngono aku ndelok sesuk ganteng gak elek sing pasti. Kon ngomong mbok ngilu apa insap. Kon ngelokno aku ganteng gak elek gak sing mesti ya apa? Elek gak elek pasti kok. Teko awakmu ngocok karo wajahmu lek mangane gak iso introspeksi diri. Waduh, kelinci penomongmu iku. Saya tak takon ambek awakmu. Wong potonganmu ya kaya ulere kardus. Ati bang awakmu kok kecoa angop. Lho. Apa kok nek ndelok aku apa kurang keren aku. Ya wis jelas-jelas kurang keren kok aku Nelongso iku lho lapo. Wong kon cepet kancanmu nelongso, ha? Apa mikirno bebekmu sing ngene desa? Ola opo? Apa mikirno pamamu sing nang kutha? Ola opo? Lah apa kon sampe kaya ngene iki? Iki kok ijek kok. Aku nangis iki lho kok ijek. Kan gak ngomong nek kicaan. Keren apa sih? Moh aku tau ngene kejungkel atake. Nelongso kok ijek aku juga eling nelongso delok awakmu Gus. Lho kok iso nelongso delok aku apa aku? Kon tak delok kenal aku mulai Yahmon sampai Yamin dadi dagelan. Sik pancet diguyu wong. Gak isin ya. Nyambut gawe kok diguyu wong. Harga diri Gus. Kaya aku lho conton. Kon dadi apa saiki? Lho. Aku masih ngene penampilanku sederhana tapi hidupku bahagia. Berani lah modelmu ae. Wong kon potonganmu kaya kotak amal. Kotak amal. Lah iya ngono bahagia. Sing nduduk 5.000 lebonono. 50.000 lebonono. Kok iso awakmu bahagia didelok teko pone. Wong potonganmu ya gak ngalor gak ngidul. Gak ngalor gak ngidul terus aku mandek tengah-tengah. Lah gak ngono. Lah kon bahagia lho teko apa? Bahagiaku ngene, Gus. Keluargaku iki. Iya. Jamelok TKW. Bojomu? Iya. Nyambut gawe nang ngene luar negeri. Luar negeri. Nang negara apa iku? Jepang. Nang negara Jepang tadi wis mamur uripmu. Mamur. Ono bahasa Jepang. Manganan enak. Apa iku? Soto watakushi wa soto karumi. Mangan soto iku bahasa Jepang. Lah yo makan. Kok iso mangan soto bahasa Jepang iki lho. Kusnan. Apa? Mangkane wawasan iku sing luas. Lho masih aku kok anggap gak iso cara Jepang. Loh, iso cara Jepang. Lho. Arigato, Kateria. Oh iya, mari ngantuk nang pateria. Kok cocok-cocok kena. Kon nyambut gawe. Lho, aku gak nyambut gawe. Bojomu sing nyambut gawe. Bojoku sing nyambut gawe. Mbok berarti aku nang omah uripku makmur bahagia mangan turu tok. Lho. Termasuk benwulan oleh kiriman awakmu. Jelas lah kok. Dikirimi bojomu. Iya bahagia saja karo awakmu. Urip kok menderita. Tapi kan kata aku keren masih menderita. Urip pisan iki Gus, kudu hidup bahagia. Nek kon kepingin sehat panjang umur, harus bahagia. Karena wong nek bahagia, hormon endorfin, hormon kebahagiaan akan muncul. Ngomong, kau nek ngene ketoke pinter saiki walian. Soalnya bojoku TKW nang Wong bojo TKW bangga. Lu bangga lah timbang bojomu. Lah apa bojoku saiki? Nang sawah. Lho enggak bendino. Lah apa nang sawah? Budal ambek kebo. Awur, saiki wis ganti profesi. Ganti profesi apa? Iya. Apa? Katut rek gandeng saiki. Rek gandeng. Bojo ngernet bang. Pantes makon. Bojo loro nang luar negeri nang Jepang. Kirim apa nang gone awakmu? Loh, aku kan bojoku
bojoku kan nang luar negeri. Iya. Aku ya kepingin lah nang omah biar gak mangan turu kepingin usaha. Usahaku yo paling enggak yo Macem-macem lah. Yo, Yo, kayak modal. kayak modal. Kate buka kafe aku, Gus. Hah? Buka kafe. Buka kafe? Iya. Kono aja sembarangan lho. Iya. Kafe kan ada tertib. Ono lagune. Iya. Kena pajak. Iya wis kasih Arek ngono. kasih to nang ngono Gus. Lah gak itu. Oleh kiriman apa kon teko bojomu nang Jepang? Jaluk modal teko bojoku. Ya usahalah, engko apa pokoke usahalah. Lah ya dikirimi apa? Aku teko bojoku njaluk modal. Alhamdulillah Gus oleh pendungane awakmu. Aku wis oleh kiriman. Kiriman apa iku? Loh, ya teko Jepang kiriman sabuk. Lho kon dikirimi sabuk teko Jepang. Iya. Waduh kepengin roh aku ya apa modele sabuke? Lah iki. Iki kan sabuk. Iki jenenge- Iki ngono rombot Jepang. Lah iya. Kadang delosor kono. Hah? Lah yo iki jenenge apa rek? Berarti kan teko Jepang. rumahnya dengkulmu. Tahu kan isin update aku. Salah. Rumput Jepang dari sabuk kiriman teko negara Jepang. Lah masih kok ngene ni sari kula akeh. Apa? Ya rumput Jepang kaya iku. Wong aja ning Joko nang kono. Wis guys, aku Wes, nurut apa? awakmu gak ono preng. Nang ayo rono. Sik. Apa? Aku kate nang Jepang. Jepang. Arigato gozaimasu. Ayo, Mas. Arigato. Apa kabar pemirsa RRI? Selamat datang di Obrolan Budaya. Obrolan yang tentunya santai tapi syarat akan makna. Dan di episode kali ini kita akan membahas seputar seni tawa, lawak yang tentunya tidak pernah pudar. Dan tentunya kali ini bersama saya Vel Chandra di Obrolan Budaya. Dan di Obrolan Budaya kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, masih di area lawak atau masih berkecimpung di dunia lawak yang pastinya beliau ini sangat luar biasa, kiprahnya di dunia lawak yang memang sampai saat ini masih berkiprah dan tidak lekang oleh waktu. Sudah hadir di studio Pro4 dari Surabaya, Cak Jadi Sugeng segala waktu. Baik. Sugeng segala waktu, Ya. Sugeng sehat, yang pastinya Cak Jadi. Matur nuwun, Ya. Meskipun. Atas undangannya yang bisa mempertemukan saya dengan rivalitas saya dulu. Tuh, judulnya rival. Iya, karena banyak rival, Heeh. banyak tambahan ilmu dari beliau. Waduh, begitu ya. Iya. Jadi ki ibaratnya ki lak biasa nih. Iya. Kalau kita itu ketemu reunian sama sahabat, iki reunian sama rival. Tapi Wah, saya tidak melihat adegan jambak-jambakan ngono, Kak. Iya, karena Kaplok-kaplokan jambak-jambakan itu orang-orang. sangat konvensional. Oh, iya. terus gimana nih kalau misalnya rival ketemu gini harusnya gimana nih, Cak? Ya harusnya kita saling berbagi ya, Cak. Oh. Sama jope kapan, aku jope kapan. Tikung-tikungan jadinya kayaknya ya. Kita saling berbagi. Ya. Saling Iya, berbagi. betul. Dia Saling. ikut grup saya ya. Baik. Iya. Nah, bayarannya saonoi kan. Oh. iya. Grup dia ya. Ah. Tetap lewat saya. Lah tetap. Ini ya. bijak ini. Potongannya rodo akeh. Iya. gitu ya. Kita bahkan sering sepanggung, Oh, beberapa kali gitu. sering sepanggung. MC lawaknya Cak Jadi, Cak Dargombes. Oh, jadinya duo apa? Ya duo laris. Oh, $2 ya. Cuan gitu ya. Iya, Cak Jadi. betul. Matur nuwun sampurasun nggih Cak Jadi ya. Siap, Cak Jadi ini ya. adalah seorang perwakilan tentunya dari generasi apa ya? Kalau dibilang ini generasinya apa nih? Kalau di sekitar tahun 2000-an itu generasi apa sih, Cak? Itu ya termasuk boomer nih ya. Loh, kalau kita ya boomers. Boomer ya. Iya. Bukan generasi lawaknya nih, Iya. generasi lawaknya. Ketok tua. Jangan dibuka di sini soal generasi Anda. Jangan salah. Tadi kan lawan itu memang sebuah apa namanya? Iya, Sebuah tradisi Iya. yang tidak pernah pudar. betul. Ya, yang pudar cuma orangnya aja. Oh, Iya. gitu enggak kok sih gini-gini sih. Iya, betul. Kayak nomanku. Sebetulnya dunia ini Ya, diciptakan untuk para pelawak. betul. Tuh. Kok bisa kayak gitu? Iya, itu di kitab suci disebutkan. Terus Iya, MC ini tempatnya di mana? Nah, MC itu kalau lucu, Heeh. itu mesti cuannya lebih gede. Lah kayak Spiro lucu, Cak. Nah, itu pas-pasan nih. Jadi Ada hidup gratisan ini, juga ya, sih. hidup ini kan
permainan dan sendaguro. Iya, iya. Ah, sendaguro itu lawak, ya kan, gitu loh. gitu. Makanya saya pilih lawak. Nah, Gitu. pilih lawak. Iya, Nah, yang penting begitu. santai makan kok awet enom kabeh ngono ya lawak ini ya. Kita itu bukan awet no. Tapi Awet tuwek. oh, Dari dulu sampai sekarang ya Pak. tuwe terus ya. Ini filosofi sekali. Iya. Betul. Tidak awet nom tapi awet tuwek. Sama dengan kalau gelas itu separuh Iya. isi, Mhm. itu bisa separuh kosong, separuh isi. Oh. Nah, beliau ini, filosofis beliau ini. Oh gitu Iya. ya. Kalau saya bahasanya itu mamel ya. Oh, mamel. Kalau Surabaya itu kemampu. Oh iya. Ya, kemampu itu yo gak mateng, Nah, yo gak mentah. betul Ah. gitu ya ke Surabaya. Nah, ada Cak Jadi dan kita juga kehadiran sosok yang luar biasa, sangat terkenal di zamannya, tapi saat ini juga masih sangat banyak yang kenal Anda. Cak Dar Gombes, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Soalnya cilianku Bisa biyen. diulangi lagi dari awal. Saya tadi nggak ada tepuk tangan. Iya. Awalnya langsung lah. Oh, nggak usah. Enggak, karena gini, kata-kata Dar Gombes, itu biar aku lah misalnya melakukan sesuatu yang unik sedikit itu. Opo ya ada kok Dar Gombes. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya kita perlu mengkaji sakjane Dar Gombes iki apa sih? Kok Iya. iso sampai aku biyen iku dilokno oh Dar Gombes iki ngono. Ya, nama Dar Gombes itu awalnya muncul memang dari dunia panggung. Jadi waktu itu ada peran di Ludruk ya. Kita ngomong Ludruk waktu itu kan kita masih mahasiswa. Jadi ada peran lurah yang senengannya itu mesti berkompromi dengan Belanda. Jadi makanya kita munculkan nama Dar Gombes di sana. Jadi setiap kali ada lurah, peran lurah sing komprominya dengan Belanda, Dar Gombes. Oh, gitu. Jadi akhirnya sedikit antagonis akhirnya nama Dar Gombes. Gitu sih. Munggo ngono iku kan biasanya orang menyematkan nama itu kan milih iku soalnya artinya kan api. Ya. Tapi justru ini tuh sebenarnya ada sisi antagonisnya, Ya. sisi negatifnya gitu ya. Ya kalau dilihat dari sisi yang sana, kalau dilihat dari sisi yang sini ya ndak wong lurah ya. Oh, Iya. iya. Wong lurah. Dan nyatanya Dar Gombes iku akeh palian bayarane. Oh iya, Dari kata Dar Gombes ya toh. betul. Dan saat itu terkenal loh. Ya cuma waktu itu kan belum ada haki ya. Jadi Oke. kan nama Dar Gombes bisa di mana? bisa di mana-mana. Saya mau saya haki kan wah, oleh akeh iki. Harusnya ya. Terus kapan didaftar lo, Cak? Ya habis ini kan ini kalau memang benar-benar keluar nih peraturan tentang lagu dan nama tak daftar pisan ya. Daftarin aja ya gitu. Lalu begini, kita berbicara tentang lawak. Sebenarnya lawak ini bisa dikatakan stabil eksis itu di masa-masa tahun berapa sih? Kan banyak ya, sekarang kan udah zamannya stand up comedy, tahunnya sebelumnya juga ada ludruk, ada apa kan, kita adalah seni-seni tawa gitu kan. Dan lawak sendiri itu punya panggung itu di tahun keemasannya itu di tahun berapa, Cak? Siapa yang jawab ini? Ya, sesuai dengan permintaan Nano. Siapa yang jawab duluan? Urut. Gak wis gini tujuan iki ya opo iki. Gimana Cak jadi? Iya, lawak itu sesuai yang Cak siapa? Chandra, Cak. Cak Chandra sampaikan tadi itu satu seni tradisi yang tidak lekang, tidak lapuk begitu. Itu hanya bagaimana sosok pelawak itu bisa menyesuaikan dengan zamannya. Jadi stand up comedy itu di Indonesia 2011. Ya. Tetapi saya sudah berstand up comedy itu pertama kali tampil. Saya pertama kali tampil tahun 80. Itu saya hibur pertama kali itu di RRI. Oh, wow. Jadi Luar biasa. pertama Tepuk tangan kali. dulu dong untuk RRI. Iya ya, Cak ya. Yang ngetes saya itu namanya Bu Utari. Saya kelas 3 SMP, juara lawak di sekolah SMP Negeri 9 Surabaya. Jalan Putra Agung itu. Setelah saya terima dari kepala sekolah ya, saya bawa piagam itu sepedaan ke RRI ini. Pakai putih, pakai biru. Di sini belum ada parkir untuk sepeda. Saya parkirnya harus ke depan. Oke. Di situ masih rumah sakit Simpang. Oh, dulu. Saya parkir, saya datang ke sini, ditanya satpam. Loh, Mas, mau apa? Mau melamar kerjaan. Loh, diguyu. Wong SMP kok ngelamar pekerjaan. Loh, kan masih pelajar.
Enggak, saya kepingin siaran lawak di RRI. Oke. Ini saya juara. Nah, akhirnya dibawa masuk oleh Bu Utari. Di sini dulu ada gedung bulat begini loh. Di atas ini. Iya. Saya dites. Dites, suruh ngelawak sendiri. Kemudian, ya sudah pulang ya, Mas. Nanti kalau baik, kami rapatkan dulu, kami beri surat panggilan. Oke. Seminggu dapat panggilan. Siaran pertama saya untuk publik ada di RRI. Luar biasa. Tahun 80. Tahun 80-an. Sampai sekarang petang 45 tahun. Nah. Dan ini Agustus. Iya. Ada semangat 45. Luar biasa. Merdeka. Durung Lalu lahir. menjawab tadi pertanyaan Presiden. tentang keemasannya tadi. Ya. Keemasannya. Loh, saya mendapati setiap zaman adalah keemasan. Ya. Bagaimana kita bisa memposisikan sesuai dengan zamannya. Iya. Jadi ibaratnya setiap tahun itu ada judulnya ngono ta, Cak. Oh ya, Ya kan? seperti itu. Apa ya, sebagai penyebutan kalau sekarang judulnya adalah stand up comedy padahal sajane ya wis lawak itu sebenarnya. Oh iya, Jadi Jawa gimana? Timur itu ada Markeso. Markeso itu maestronya apa? Lawak stand up. Nah, seperti itu. Itu. Saya 2001 itu sudah berstand up setiap sore di TVRI Surabaya. Oke, 15 menit selama setahun. Itu stand up 2001. 2001. Iya. Nah, jadi kalau ngomong masa kejayaan, keemasan itu ya setiap tahunnya lah misalnya tetap jalan yo. Ada keemasannya ya, Cak. Iya, kejayaan itu kan biasanya diukur dari cuannya. Dulu itu rame, tapi cuannya masih biasa-biasa. Oh, kalau saiki jarang-jarang tapi akeh gepuk Iya. ngono ya, Cak ya. Supaya apa? Supaya level pelawak yang ada di level bawah kita, yang masih teman-teman yang masih mau merintis, itu juga punya kesempatan tampil. Jadi kalau nggak pas honornya, kita akan tolak. Oh, supaya dia ngambil pelawak yang lain. Pelawak yang lain. Ya. Oke. Kalau dari kacamata Cak Dargombes. Ya, sebenarnya kalau ngomong kejayaan itu hanya masalah media tampilnya saja. Kalau kita ngomong masa kejayaan media tampil panggung, ya 90-an. Bener ya nggak? 90-an. Bener. Panggung loh ya. Panggung. Iya, panggung. Ketika Panggung. TV, Rame-rame ngono ya, Cak ya. iya, ketika TV baru di tahun 2000-an. Nah, sekarang medianya sudah lain. Lain. Oke. Nah, makanya kalau ngomong lawak, itu memang nggak pudar, nggak lekang oleh zaman. Hanya medianya mana yang menjadi sarana untuk mereka tampil. Kalau zamannya panggung, wah tahun 90-an. Oh iya. Gini. Hari ini Gala Japo, besok Cap Tugu Pahlawan. Di lain tempat juga demikian. Jadi sering ketemu begitu. Intip-intipan. Gawe materi apa Oh, itu? tak catat tapi Oh, akhirnya kebuka nih. Iya. Nah, jadi ibaratnya setiap pelawak itu ternyata punya strategi masing-masing. Ya. Dan kalau di sini kayak dibuka gitu, Cak. Sampeyan saat dulu ngomong, Cak, lah dicatat ngono. Ya enggak sih. Enggak. Enggak, Oh, iya. tetapi iya. Ini diomongin di sini. Tetapi memang kita harus literasi kita harus hidup. Ya menulis, mendengar, membaca. Oke. Wah itu ITS kan. Oh. Siapa yang nggak kenal ITS? Iya. Wah itu pinter-pinter ya. Wis kudu ketika Cap Tugu Pahlawan tampil, Oke. Kita udah dapat. Besok harus lebih baik dari Cap Tugu Pahlawan. Iya, Nah, saya kira Cap Tugu motivasi. Pahlawan juga demikian. Jadi dulu itu ada Cak Dargombes, Cak Lengki, Iya. Cak Lontong. Oh, Cak Sementara Lontong. saya Cak Lutfi, Cak Jadi, Cak Priyo. Tiga ini yang terus mewarnai dunia lawak di Surabaya dan Jawa Timur. Nah, kalau kita ngomongin tentang apa ya, peran, maksudnya itu sosok ya. Cak Lontong kan sempat disebut sama Cak ya. Cak Lontong pernah menjadi tim dari Cak Gombes. Ya. Beliau saat ini sudah bersinar di ibu kota. Nah, di balik itu pasti kan konco-koncoy kok gak dijak. Nah, Ya. gitu. Gimana itu? Apakah ada behind the scene itu ya apa, Cak? Ya, kalau ngomong Cak Lontong itu memang kalau sekarang itu masa keemasannya Cak Lontong saya anggap itu second win ya. Jadi kalau di ini dunia olahraga itu kan ada second win ya. Kalau lari jarak jauh itu, Iya. gitu, ketika mau finish kan start, mau finish kan mau melayu nih bahu banter lah itu kan second win. Ketika kita dengan Cak Lontong di tahun 90 kita sudah pernah ngisi di SCTV tahun TV 94. nasional udah. 94 kita di Indosiar. Iya. Ya, ketika mendekati masa-masa
pandemi ya 2010-15. Waktu itu Cak Lontong mau hijrah ke Jakarta. Ya kita berbisnis. Artinya ketika kita ngomong dunia panggung itu kan lifetime-nya nggak panjang. Tapi ketika kita ngomong bisnis kan bisa long life ya. Artinya ketika Cak Lontong mau hijrah Jakarta, kita di grup Cap Tugu Pahlawan enggak apa-apa, silakan ke Jakarta. Kita tetap satu grup, tapi yang Tugu Pahlawan yang di Surabaya mengembangkan dari sisi bisnisnya gitu loh. Jadi tetap kita berhubungan dengan Cak Lontong lah. Cak Lontong kemudian di Jakarta ternyata mendapatkan itu tadi second wind. Jadi sekarang ini kedudukannya Cak Lontong ini masih tergabung atau katakanlah melepaskan diri dari Junjungan? Enggak melepaskan diri secara ini juga enggak. Karena kita juga masih satu tim ya kan. Cak Lontong juga punya akun YouTube. Nah, itu yang ngerjakan juga timnya Cap Tugu Pahlawan. Oh, gitu ya. Tapi untuk dunia panggungnya ya sudah. Cak Lontong bisa berkarir sendiri, tapi di belakangnya kita tetap jadi satu. Tetap support ya, Cak. Nah, kan kita bangga lawak-lawak Surabaya Jawa Timur itu tidak ada strata begitu. Jadi kita sering ngumpul. Sering ngumpul udah. Ya sama Cak Lontong, Cak Tergombes. Kalau sudah Cak Lontong ke Surabaya, kumpul udah. Jadi seperti itu. Kak lali ngono ya dulu zamannya dulu. Dan lahan kita ada masing-masing lah. Mana lahannya Cak Lontong, Cak Tergombes, saya itu ada. Tinggal kita pinter-pinter merawat. Baik, ya wis oke. Ya Cak pastinya waktu iki bakalan seru-seruan membahas tentang lawak iki karena itu tadi kan sudah banyak banget yang sudah di spill ya. Keseruannya dari kalau tadi kata lawak mungkin orang sederhana Cak ya kan, tapi ketika kita petani ternyata itu banyak yang asik ya. Asik dari mulai panggungnya, dari mulai karir personilnya masing-masing, jalan hidupnya nanti akan kita kupas lebih dalam lagi di sesi-sesi selanjutnya yang pastinya pemirsa RRI tetap di Obrolan Budaya. Sering mendengarkan cerita kaset-kasetnya Cak Kartolo. Nah itu yang menginspirasi. Terus kalau ada kalau ada tampilan ludruk, itu saya waktu kecil itu sering nonton. Jadi waktu adegan apa, terutama dagelan atau lawakannya, saya selalu tak inget gitu loh. Dalam hati saya, kapan aku iso main koyok ngono. Dan berjalannya waktu, alhamdulillah, akhirnya ada aja jalan dan mengikuti lomba di antar kampung, antar kelurahan, meningkat. Akhirnya prestasi itu bisa jadi pelawak seperti yang sekarang ini. Saya memilih sebenarnya ya kepingin jadi DPR. Tapi yang namanya cari kerjaan juga susah. Apa-apa juga susah, jadi saya milih jadi pelawak. Jadi bagaimana lagi, ini sudah menjadi nasib saya. Ya pemirsa RRI masih di Obrolan Budaya dan kita masih membahas seputar lawak tidak pernah pudar. Yang pastinya kita bersama dengan Cak Gombes dan juga Cak Jadi. Ini saya bilang mereka ini adalah maestro. Saya bilang ya, maestro lawak Surabaya. Soalnya apa ya wis dari tahun berapa tadi? Maestro gak pokok apa karena wis dianggap tua ya. Dan kita tetap menekuni di bidang ini. Intinya kan sudah senior. Senior kan ibaratnya sudah menelan asam garam gitu ya. Sekalian bijinya itu, asam itu sama bijinya. Awas ketelan nanti ya jadinya. Tapi kan tadi ketika itu tadi sudah disinggung maestro karena kan dianggap sebagai senior, sudah lama berkecimpung di dunia ini gitu kan. Ibaratnya setia. Ya kan bertahun-tahun loh Cak setia gitu kan. Dan ada lagi generasi muda, generasi baru yang pastinya terjun di dunia ini gitu kan. Nah, kalau ngomong tentang tadi kan ada keemasan kan beda-beda. Bedanya dari tahun pertama Anda berkecimpung lalu saat ini kan sudah cukup lama ya. Rentang waktunya gitu kan. Lalu perbedaannya apa sih sebenarnya lawak dulu dan lawak sekarang gitu?
Ya kan selain cuannya nih ya, selain bayarannya jadi ini mau kan. Nah, gimana tuh? Aku sih iya. Kan? Boleh? Yo sama Sebenarnya kalau kita ngomong konten lawak, itu sama. Mau dari tahun ke tahun itu sama. Sama ya? Sama, cuma kreativitas kita untuk mengolah konten itu menjadi berbagai macam tampilan itu yang menyebabkan setiap tahun itu kok rasanya Banyulan ini nggak ente-ente. Sebenarnya podo aja sebenarnya. Cuma tinggal kalau dulu kita ngomong itu cuma dengan apa namanya bahasa verbal gitu kan, atau mungkin dulu slapstick ya. Sekarang lebih malah kalau yang kita paling bisa mencontoh lawannya Cak Lontong. Nah itu sebenarnya biasa itu, maksudnya dulu pun juga seperti sudah ada dari zaman cuma dulu ya. dipakai dengan caranya Cak Lontong akhirnya menjadi sebuah guyonan yang baru. Sebenarnya guyonan lama kalau bagi pelawak, bener ya Pak ya? Bener. Bagi sing wis berkecimpung kita ini dulu ya zaman 90-an itu ya lawakannya Cak Lontong lawakan kita itu. Cuma gitu karena media kita. Kalau kita tetap menampilkan lawakan sing lawas ya nggak payu, ya toh. Nah, dengan perkembangan zaman itu banyak pelawak-pelawak itu akhirnya mix and match ya. Jadi akhirnya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Macam-macam. Jadi akhirnya loh, ya podo ae, intinya podo tapi digawe menggok rono, menggok rene, akhirnya ketemu guyonannya. Hampir sama juga sih. Hampir sama. Lalu kan gini, ketika ludrukan karena contohnya juga ada di masa tahun 2000-an ludruk lagi jaya-jayanya ya. Tahun 2000-an, betul nggak sih, Cak? Di bawah itu ya. Mungkin karena cadai ibaratnya oleh karen-karen 80, ya 2000 itu karen-karennya. Ya, karen-karennya ya. Itu memang beda di situ waktu itu kita mereka tampilnya itu kan di lapangan luas di desa gitu ya. Lalu sekarang kan sudah mulai ada panggung, auditorium yang mereka bisa tampil gitu. Lalu gini Cak, kalau yang dulu itu di lapangan gitu kan pasti ada beda tuh dari yang zaman sekarang. Nah, itu esensinya itu sebeda apa sih, Cak? Kalau ikut tampil beneran nang kuno, ning lapangan luas dengan yang sekarang berbeda tempatnya. Itu gimana? Kualitas lawakannya berbeda kah? Ya, yang jelas dari sisi menampilkan guyonannya itu ujung-ujungnya dicuan ya, bener ya? Ya, betul. Jadi ketika kita ngomong kejayaan ludruk di tahun 80-an ya, sebelum tahun 90 ya, itu mungkin banyak di sana guyonannya itu slapstick, banyak slapstick lah. Kemudian ini saya alami juga ya di Cap Tugu Pahlawan ya, ketika kita sudah waktu itu mencoba berkiprah di dunia ludruk, karena waktu itu tahun 90-an itu ludruk sudah mulai turun. Nah, terus kita sebenarnya kita berawalnya bukan dari ingin mendapatkan cuan sebenarnya. Waktu itu kita mahasiswa ya. Idealis. Oh iya. Kita ingin sampai penuh ya, Cak ya. Loh, saya pernah idealis. Oh, pernah. Ya, tapi karena lama-lama kok nggak dapat apa-apa gitu. Tidak bertahan lama gitu. Tapi sama-sama. Ya. Kita idealis juga ketika kita masih di dunia kampus ya. Setelah kita lulus ya, mau nggak mau kita mikirkan kehidupan realita. Kalau dulu waktu di dunia kampus, sego kotaan cukup ya. Cukup. Kita dapat sego kotaan ini suaranya kalau paruan. Biasa bungkusan gitu. Iya, biasa bungkusan kotak. Kotak kerdus. Lumayan. Jadi bangga ngono. Kotaan ambil plastikan es teh. Loh, saya plastikan ya biyen. Iya, oh, kalau nokap biyen ya, Cak ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Ketika di zaman ludruk itu kan penampilan atau tampilan guyonannya kan masih disukai oleh Midelo ya, masyarakat Midelo lah. Ketika kita itu di tahun 90-an, coba kita lebih mengampuskan atau lebih memasyarakatkan. Menaikkan serata gitu ya. Iya. Nah, kita rubah bahasanya dengan bahasa yang zaman waktu itu kan tabu ya. Artinya kita mengkritik pemerintah itu kan tabu zaman saat itu. Iya. Mungkin zaman dahulu mengkritik pemerintah di dunia ludruk sudah ada. Udah ada. Iya, tapi kan dengan bahasa mereka ya. Nah, ketika di zaman saya Cap Tugu Pahlawan di tahun 90-an kita mencoba menyampaikannya dengan bahasa kampus. Nah, itulah akhirnya ludruk bisa booming, ludruk kampus bisa booming di tahun 92 itu. Wow, booming. Mulai kan kita ngawali dari ludruk ITS ya. Kemudian ada ludruk UNER, wah lainnya akhirnya kampus-kampus
bikin ludruk semua. Saat itu ya Cak ya. Kemasannya memang berbeda, kemasannya jadi bahasa kampus ya. Iya, Oke. oke. Bukan bahasa ludrukan. Iya. Tapi dari situ maruah ludruk itu terangkat. Betul, kita naik. salut dan hormat saat itu sama ludruk Cap Tugu Pahlawan. Nah, embel-embel di belakang ITS-nya itu yang kemudian cepet Gitu. membuat ludruk itu wah gitu. Ya, cuma sekali lagi ketika itu kan memang harus ada yang harus ada yang ngawal ya. Nah, ketika kita lulus sudah nggak ada yang ngawal lagi. Nah, itu harusnya kan ada regenerasi yang bisa ngawal itu ya. Kita nggak bisa menciptakan pengawal itu. Akhirnya ketika kita lulus, idealisme kita kan sudah mulai terkikis ya. Terkikis dengan idealisme dapur. Idealisme dapur ya. Akhirnya job-joban kita pun akhirnya bergeser dari dunia ludruk ke komedi. Oh gitu. Lalu ketika itu tadi embel-embel sebuah kampus ini kan terbawa ya. Lalu biasanya kan kalau untuk embel-embel ini kan pasti diusahakan ya sama kampus. Nah untuk saat ini itu tidak ada ingin ngobongi maning loh Cak. Ya masalahnya itu yang ngawal ini sudah nggak ada ya. Mungkin ya yang kita harus create maksudnya. Sebetulnya itu inisiatif dari mahasiswa lah. Iya, betul. Inisiatif. Saya yakin saat itu Cap Tugu Pahlawan terbentuk, itu pure dari teman-teman mahasiswa. Iya. Mikir tentang ya apa ludruk iki, ya apa. Tanpa itu mungkin nggak akan bisa kemudian terbentuk Cap Tugu Pahlawan seperti itu. Tapi kalau ludruk saat itu apa? Ekstra kayak kegiatan mahasiswa atau memang inisiatif dari mahasiswa sendiri saat itu? Kalau saat itu sebenarnya murni dari sebenarnya di tingkatan institut nggak ada. Nggak ada. Okay. Kita murni dari tingkatan jurusan waktu itu. Jadi kita sesama jurusan. Beda dengan UNES saja. Bonku ono. Oh iya. Ya, karena di sana ada jurusan seni dan bahasa. Oh iya itu ada. Jadi kegiatan mahasiswa. Kalau ini nggak ada ini. Jadi Kimbo salah langkah, tersesat di jalan yang benar gitu. Oh gitu, lebih kepada kecengkal Cak. Iya. Tapi cengkal positif Cak. Cengkal positif. Ya kita ngawalnya dari tingkat jurusan waktu itu kan ngumpul-ngumpul. Kok ngumpul-ngumpul ini guyonan tok kok nggak ada ujungnya, nggak ada artinya. Guyonan kita dinaikkan ke panggung yuk gitu loh. Dinaikkan panggung apa yang cocok untuk tampilan guyonan kita di panggung? Nyoba kita pakai ludruk gitu. Kan ludruk saiki lagi booming saat itu. Belum. Oh, belum. Ya boleh ludruk ini kita bawa, kita hidupkan lagi di kampus. Ya, akhirnya dari komunitas waktu itu jurusan elektro, kita semua elektro waktu itu. Muncullah dari panggung ke panggung. Awalnya memang ludruk elektro ya, ketika terus moro di tingkatan institut. Oh ya wes, kita kita masih pakai ludruk elektro. Ketika kita keluar dari institut, kita pakai ludruk ITS. Ketika kita sudah menjamah ke dunia televisi, kita rubah menjadi ludruk Cap Tugu Pahlawan. Soalnya waktu itu banyak dari teman-teman ITS itu, ojo dodolan ITS. Ludruk ITS sawangannya kok ITS dijual. Akhirnya kita ganti namanya menjadi ludruk jurusan, ludruk kampus ITS, ludruk Cap Tugu Pahlawan. Oh, jadi ada tatanya ya. Maksudnya untuk membandingkan press leasing dan apa ya? Jadi ketika Cap Tugu Pahlawan ini sudah booming begitu di Surabaya Jawa Timur, itu membuat kita ini terus terang aduh iya si opo itu. Nah pada satu saat apa yang kita inginkan tembus. Oh apa tuh? Gala Japo tampil di ITS. Oh. Di festival robot. Iya lomba robot. Iya robotika. Robotika. Jadi lomba robot seluruh Indonesia itu tampil. Lawakannya adalah lawaan Gala Japo. Loh kok gak Cap Tugu Pahlawan gitu. Wah itu nang dipenuh saat itu Cak. Jope luwih gede. Gak mau gratisan lagi dia. Tapi akhirnya masuk di situ ya. Iya. Mengambil peluang ngono iki lumayan niki mlebu ya. Oh, seperti itu. Baiklah, yang pastinya kalau ngomongkan tentang saat ini kan memang lebih musimnya adalah instan ya. Maksudnya kayak ludrukan instan misalnya di YouTube atau mungkin Reels atau apa video-video pendek yang lebih banyak peminatnya saat dimangane aku dikongkon delok
lawaan utawa ludrukan aku kudu melekan. Ya lihat aja lah cuplikan-cuplikan. Saat ini gimana? Apakah itu cukup mempengaruhi cuan Anda? Gimana tuh, Cak? Kan dikit-dikit munculnya, banyak yang nonton gitu. Iya. Tapi dibandingkan dengan ludruk sing sampai melekan. Sewengi gitu kan. Jadi semua itu ya kita lihat kebutuhan dari audiens, kebutuhan dari penikmat. Jadi konsumen kita ini nggak bisa diajak bermain ludruk itu atau nonton ludruk itu semalam suntuk. Dulu itu jam 8 mulai, ya kan? Kalau orang Surabaya ngomong sola-sola, mau azan subuh itu baru selesai. Nah, itu sudah nggak bisa itu. Udah nggak bisa sekarang ya? Iya, sudah nggak bisa. Akhirnya kita memperhatikan kalau Cak Kartolo itu ludruk 2 jaman. Oke. Ya, itu sudah sukses lah dengan 2 jaman itu. Nggak ada yang berani ngawali ludruk 2 jaman kecuali Cak Kartolo. Itu pun belajar dari ludruk RRI. Ludruk RRI tampil itu kan semalam suntuk. Nah, coba kemudian melihat kondisi masyarakat yang sudah berbeda, Cak Kartolo mengambil inisiatif 2 jam. Nah, lawak juga demikian. Sekarang ini kan kalau kita lihat anak-anak yang baca buku aja kan sedikit, tapi kalau dibaca lewat HP itu kan yang singkat-singkat saja. Singkat-singkat nah, aja. makanya kemudian YouTube, kemudian TikTok, ya kan? Itu yang singkat-singkat itu yang payu saat ini. Iya, jadi harus ngikutin zaman. Ngikutin zaman. Pastinya juga kalau 2 menit 3 menit der. Sampai kalau 2 menit 3 menit nggak der, keringet. Ya, pastinya itu berarti intinya itu tidak khawatir lah ya, tidak perlu cemas dengan adanya kemajuan teknologi digital saat ini. Justru itu bisa momentum kalau memang itu bisa mengikuti. Asal kita mau belajar terus. Yes, pasti. Nggak bisa. Pelawak harus belajar terus. Betul. Ya, kalau nggak ditinggalkan penontonnya. Itu yang akhirnya membuat lawak ini tidak lekang oleh waktu dan tidak akan pudar. Kenapa? Terus berkembang juga. Yang pastinya pemirsa RRI jangan kemana-mana, tetap di obrolan budaya karena kita akan mengupas lebih dalam lagi seputar lawak dan tentunya profil-profil dari narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan budaya. Di era 80-an, ya, dengan zaman sekarang memang jauh berbeda. Kalau dulu itu saya tahun 80 itu sudah ikut yang namanya ludruk. Saya tapi belum melawak. Saya tahu betul. Kalau dulu itu gampang menertawakan penonton itu gampang. Maksudnya menertawakan penonton ku apa? Maksudnya nggawe mau penonton diguyu ngono ta? Lah, maksudnya nggawe banyolan terus penonton iso guyu gar niku. Ya membuat penonton membuat penonton tertawa. Ya memang dulu itu kan enaknya penonton itu sangat merespon sekali sama pelawak, Mas. Ya, sama dagelan. Dulu itu orang mau nonton ludruk magrib wis budal membawa tikar. Tahu tikar lah sampean. Kloso. Iya, aja melak apa. Itu sampai pagi nggak akan pindah-pindah. Kalau sekarang yang nonton muter, jadi kalau pelawak banyol gak direken. Apa ya? Sudah ada stand up komedinya juga ada. Stand up itu ya waktu ngepur itu, waktu tampil satu itu stand up. Kalau di ludruk itu nyolo. Nyolo ya bener, Solo Ijen. Nyolo itu keluar sendirian. Terus ngomong-ngomong dhewe banjol dhewe. Kalau ludruk kan diawali dengan kidungan, tarian seperti apa yang dikidungkan Pak Kartolo itu. Setelah ngidung biasanya habis ngidung itu baru ada omongan-omongan seperti stand up gitu. Ya seperti saya kalau habis ngepur terus ngomong-ngomong sendiri tapi ya juga ada banyol-banyolan. Itu namanya stand up-nya ludruk, Mas. Nah, kalau stand up itu biasanya tampilnya itu di komunitasnya sendiri biasanya. Nah, di komunitas sendiri, jadi materinya biasa menceritakan dirinya sendiri. Pemirsa RRI masih di obrolan budaya dan kita masih bersama dengan Cak Gombes dan juga Cak Jadi. Yaitu tadi masih nggak bosan-bosan kalau kita ngomongin tentang maestro lawak di Jawa Timur ya kan. Sampai saat ini masih berkiprah ya Cak ya sampai saiki ya kudune. Oh iya. Ya kan masih malang melintang. Iya.
ya kadang-kadang ya malang pandaan. Baik. Nah, kalau ngobrol tadi kita sudah mengupas banyak tentang ludruk. Nah, kita lebih concern ke lawak sendiri. Berarti lawak ini adalah bagian dari ludruk gitu. Ya, ludruk itu tidak bisa lepas dari lawakan atau dagelan. Ya, oke. Kalau lawak sendiri itu lawak ada di ludruk. Lalu ada apa? Ya mungkin disebutkan Cak, lawak itu ada masuknya itu di mana aja? Kalau lawak itu satu seni tersendiri. Jadi lawak itu bisa dimasukkan ke musik bisa dimasukkan ke ludruk, ya kan, bisa dimasukkan ke pantomim kan begitu. Iya. Tetapi lawak sendiri itu punya satu kesatuan yang utuh. Jadi lawak itu ya kalau kita tunggal asal lucu materinya, membuat orang bisa tertawa, ya itu orang kan wah ngelawak kan begitu. Lawak itu deh. Ya kalau Surabaya dagel kan begitu. Oh, stand up comedy. Nah, itu masuk, itu ada lawaknya itu. gitu ya. Ya. Bahkan pantomim itu ya lawak itu bener ya. Ada. Jadi bukan cuma sekedar verbal aja ternyata. Intinya sing iso gawe wong guyu iku lawak gitu ya. Iya. Jadi itu. Terus gini, kalau tentang lawak ya, tadi kan semuanya itu ada unsur lawaknya gitu ya. Tapi kalau untuk lawak sendiri itu misalnya cuman tunggal, benar-benar tunggal, itu di sebuah tayangan apa atau mungkin pagelaran apa sih lawak itu sendiri? Nah, biasanya kalau saya itu saya ramu di waktu saya ditunjuk sebagai MC pembawa acara. Oke. Nah, karena kan EO itu pinter. Kalau EO itu ngambil pelawak sendiri, ngambil MC sendiri, nanti ada 2 SPJ kan begitu. Nah, maka kemudian wis Yogo MC yang dari lawak. Katakan ngambil MC-nya Dargombes. Dia dapat MC, dapat pelawak. MC-nya jadi Galajapo, dapat MC, dapat pelawak. Nah, itu yang saat ini lagi lagi tren seperti itu. Sehingga kami pintar-pintar bagaimana memandu acara sekaligus menghibur. Dan itu keuntungan acara ritmenya bisa terjaga. Betul. Kita mulai awal ya kan, asal itu nggak Indonesia Raya saja, lagu kebangsaan, ya itu kita bisa open sudah. Iya, sudah bisa banyol. Nah, itu kita bisa ngatur ritmenya. Nggak vakum. Kalau ada lawak sendiri, biasanya ramenya ketika lawak. Acara yang A sampai segmen lain, nah, itu nanti bisa boring itu nanti. Seperti itu. Sing dinenteni sesi lawaknya itu. Tapi lawak itu bisa dimasukkan di mana saja ketika MC memang jago ngelawak. Iya, bisa satu contoh ya ketika kita saya sering ditunjuk sebagai presenter, Cak Dargombes juga. Kalau yang lain-lain jangan kemana-mana, kembali lagi di acaranya gitu. Saya enggak. Jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana, jangan lama-lama. Nanti kalau tak tinggal getun lu yo. Nah, semacam itu. Nah, itu deh. Kembali lagi ke lawak itu yang bisa menghasilkan tawa. Dan itu bisa. Salaman saya, Cak. Matur nuwun. Iso ngelawak. Lho yo iya iso harus. Iya. Jadi iso ngelawak, Cak. Tapi lah iso MC-ne ojo apik-apik nemen. Engko aku jabun. Angel iku, Cak. Loh, carane meguru. Oh, gitu ya. Catet. Saya dulu meguru pada MC Kocak loh ya. Iya. Guru saya itu adalah Kaisar Victorio. Wah. Radio Susana. Oke. Ya. Wah, itu belum ada MC Kocak Indonesia, Surabaya punya itu. Lalu gini, kalau ngomongin tentang tampil kan pasti masing-masing kan beban ya. Cak Gombes kan gini, ketika udah ada di depan panggung sudah iki pokoknya kudu ono sing guyu. Nah, buka-bukaan. Ya kan, nah iki kudu guyu lah, gak guyu aku gagal iki. Tapi nyatanya kan apa yang sudah kita lempar kan belum tentu itu bisa mendapatkan respon yang sesuai dengan kita inginkan gitu ya. Ya apa Cak sampean niku? Ya memang kalau kita menyandang titel pelawak itu pertanyaan api. Menyandang titel pelawak itu nggak main-main. Tuh. Itu tugas berat itu. Ketika kita menyandang tugas pelawak, begitu tampil di atas panggung nggak lucu, yang kita terima bukan duit, sepatu nanti. Enakan tugas MC. MC melawaknya itu ringan. Makanya ketika ini saya agak nyimpang sedikit ya. Ketika di koran-koran itu ada sing ngomong, wah iki DPRD gak genah koyok pelawak. Saya nggak setuju. Loh, pelawak itu butuh otak. Pelawak itu sebuah apa?
sebuah kerjaan atau pekerjaan yang membutuhkan apa namanya ya, skill tinggi. Ilmu, Begitu kita mau ngomong kecerdasan kan nggak enak. Kalau fisika gitu sudah lihat levelnya kuantum. Iya. Harus seperti itu. Harus. makanya saya nggak setuju ketika dia ngomong, wah DPRD kayak pelawak. Loh, pelawak itu malah justru tugasnya berat ketika di panggung. Jadi Orang on dikatakan dagelan. Nah, itu tersinggung itu. Oke. Sama dengan dalang kan. Dalang itu bisa tersinggung. Kalau ada huru-hara, ada sesuatu, siapa dalangnya? Nah, Nggak. padahal itu Dalang ini kan profesi yang nggak nggak gampang main gitu ya. loh. Tapi kalau ada kejelekan, siapa dalangnya? Nggak siapa sutradaranya kan begitu mestinya. Iya. Sutradara ngamuk. iya. Angel ya. Makanya ketika kita juga berat juga menyandang apa namanya gelar pelawak itu. Jadi makanya ketika kita ngomong lawak itu lebih ke arah apa ya? Lawak itu kan mestinya bukan hanya sekedar pelawak, tapi lawak itu bisa, kalau kita ngomong lawak itu guyonan, itu bisa masuk kemana aja. Jadi sebenarnya lawak itu sebuah seni itu yang bisa menyegarkan semua lini. Mau ustadz ono guyonan, mau penceramah ono guyonan, Malah sekarang banyak ustadz yang ini sih ya. Nah Banyak iya, yang mau lawak kemana. MC Lawak itu universal ya. universal. Itu bisa menembus sekat lah begitu. Betul. Bahkan penyanyi-penyanyi kayak kita tahu Isyana Saraswati pun juga ngelawak. Iki lawak, iki penyanyi gimana? Iya, pasti. Ya kan, Jok-joknya sebelum joknya. masuk ke lagu berikutnya, kan dia kan mesti goda-goda audiensnya kan itu. Di public speaking bisa dia gunakan untuk menghibur itu selain nyanyi, itu kan menunjang. Iya. Maka benar yang disampaikan oleh Cak Dargombes, kita bisa masuk kemana-mana. Dari lawak, dari MC lawak, 20 tahun terakhir saya ditarik ceramah. Makanya kemudian saya supaya diterima oleh audiens, kan mikir tahu, loh kok ada yang minta ceramah? Akhirnya terus sampean pecine sampean palingnya didukurno ya Cak ya. Oh iya, tapi ini saja sudah kesulitan untuk sholat. Nyundul yang depan. Entai bangun gitu ya. Jadi lawakan saya akhirnya spesialis humor. Oke. Iya, artinya humor itu humanis, moralis, religius. Masuk. Yang disampaikan benar itu. Jadi kita memang harus benar-benar kreatif gitu loh. Kalau dulu kan merdeka atau mati, kalau sekarang enggak. Inovasi atau mati. Inovasi atau mati. Iya. Kalau nggak berinovasi mati mandek ya. Makanya kan di mana-mana jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Saya enggak, silakan kemana-mana. Siapa tahu Anda perlu ke toilet. Kan seperti itu. Iya, jangan kemana-mana tuh. Mungkin ke toilet, betul. Tapi aku mau lebih konkret begini ya. Dari kalau misalnya kan orang pinter, sak pinter-pintere pun itu kan pasti ono lah hal yang keplecoe, tidak direspon. Itu gimana cara konkret yang dilakukan sama Peno? Itu biasanya karena kita salah menduga. Jadi pernah saya diundang tampil lawaan 17-an di perumahan mewah, perumahan elit. Nah, saya siapkan materi yang kelas high class gitu ya. Ternyata lu kok gak nyaut? Kok gak ada respon? Sing teko dadakno, mohon maaf ini. Pembantu nih. Ya enggak saya ngomong lah ya. Iya. Loh, kon mangkane. Ya langsung kita rubah sudah. Langsung ya. Jadi materi yang semestinya high class kita low class juga, kita santap di situ. Nah, itu pinter-pinter meramu seperti itu. Iya. Jadi itu yang perlu harus ya, contoh sekarang ya, kita bawa materi rambut. Kalau high class, rambut adalah mahkota. Jangan mahkota Anda rusak sendiri, katakan. Tapi kalau di low class, ya di bawah, rambut walaupun sama, tempatnya berbeda,
beda namanya. Rambut, alis, ya kan, brengos, jenggot. Sudah jangan jauh-jauh. Sudah. Ini sama rambut. Tetapi ketika kita tahu audiensnya beda. Iya, sudah. Nah, seperti itu. Cukup. Jangan jauh-jauh di situ ya kan. Ya pastinya kita masih akan terus menggali Ya. dari kelucuan-kelucuan Anda semua ini yang pastinya kita tidak minta mereka untuk kemana-mana. Ya. Tapi kalaupun kemana-mana juga boleh, tapi ojo Suwe-suwe. suwe-suwe. Tadi penting obrolan budaya. Bisa itu diperoleh dari kehidupan sehari-hari, bisa juga dari kita dari membaca atau dari sosmed. Yang eranya sekarang adalah era ya sosmed ya. Jadi yo harus banyak wawasan dan pengetahuan lah Mas. Kalau sekarang, kalau enggak ya kita ketinggalan. Lawan kita ketinggalan gitu loh. Jadi harus mengikuti yang lagi ngetren, lagi in saat ini ya kita harus mengikuti gitu loh. Seperti batasan-batasan seperti itu juga mengganggu dari apa yang saya katakan di atas panggung itu. Kadang-kadang kalau saya ngomong seperti ini takut salah. Kalau mau ngomong seperti ini takut salah. Jadi apa yang saya omongkan di atas panggung itu yang sekiranya nggak merugikan orang lain gitu aja. Jadi saya ya seperti itulah. Lah, seperti itu. Ya itu susahnya minta ampun itu Mas. Saya kalau mau melucu umpamanya, itu juga menyinggung orang lain. Kadang-kadang kan ada lucu tapi menyinggung orang lain. Tapi saya sangat-sangat menjaga jangan sampai saya melucu sehingga menimbulkan orang lain tidak suka. Itu sangat saya jaga sekali itu. Masih di obrolan budaya, kita masih membahas, mengupas, tentunya menilik seputar lawa yang tentunya tidak pernah lekang oleh waktu dan tidak akan pernah pudar ya. Masih bersama dengan Cak Gombes, masih juga dengan Cak Jaidi. Ya. Sing pasti nih, ya kan kita ngomongin regenerasi Cak. Ya. Tentang pelawak lama. Aku nggak tahu ya kita ngomong apakah ngomong pelawak lama itu sebenarnya gimana sih? Apakah itu apa ya relate sama saiki ono pelawak anyar, ono pelawak lama? Itu angel sama gimana? Kan lah aku misalnya MC anyar, MC lawas iki ngono lah. Itu biasanya itu pengaruhnya dari seputar apa jenenge bayaran nih. Yeah. Ada yang misalnya penyiar anyar ya pasti ini disepelekan. Kayak gitu kan. Strata, apakah di dunia lawak itu seperti itu juga? Sebenarnya enggak juga ya. Kalau kita ngomong pelawak lawas sampai pelawak anyaran itu cuma dari cara mereka menampilkan guyonannya aja. Kalau guyonannya itu masih ada bahasa-bahasa tertentu. Oh ini pelawak lawas sih. Guyonannya masih guyonan lawas. Gitu. Iya, Kalau iya. pelawak sekarang mungkin kan dia lebih banyak Kata-kata banyak gitu sebenarnya ya. inti guyonannya sama, cuma dia olah lagi, olah berinovasi. Lah itulah cirinya pelawak baru, guyonan anyar, padahal lawas, tapi dikemas lagi, apa istilahnya daur ulang. Nah disitunya aja yang lo tahu, ketika kita mendengarkan, oh guyonan lawas ini, tapi dikemas baru. Ya kalau memang orang umum, orang awam, mungkin nggak bisa membedakan ini pelawak lawas atau pelawak anyar ya. Tapi bagi kita pelaku, kita udah tahu, oh ini guyonan lawas tapi dikemas anyar. Berarti pelawak anyar itu. Kita aja sih sebenarnya di situnya aja. Karena memang tidak ada sesuatu yang benar-benar baru dunia ini ya kan. Pastinya aku iya. mau ya modifan kabeh. Iya. Originalitas itu memang milik Tuhan. Pinter-pinter kita memang mengolah. Contoh tadi itu kan sempat semen stop. Mungkin itu kalau lawakan lama itu memang harus stop. Tapi saya nggak mau di stop sebetulnya. Karena ketika nama-nama itu berbeda, tempat beda nama, itu ada sebuah nilai begitu. Alis, brengos, jenggot, Iya. ya kan?
Sudah. Jembatan utama setiap manusia diperlukan untuk meraih cita-cita. Iya, jembatan utama. Nah, itu mengolah. Iya, betul. Kalau ya. dulu kan gitu kan. Gitu. Nah, sekarang enggak, itu jembatan utama. Dan setiap manusia harus menemukan jembatan utama untuk meraih apa yang dia inginkan. Betul. Tapi jangan disingkat. Nah, sudah cukup daripada sama dengan blunder. konsolidasi dan toleransi jangan disingkat seperti itu. Nah, kok suka singkat-singkatan ya. Kok cuannya disingkat itu ya apa? Disingkat menjadi besar nggak? Ditambah gitu maksudnya ya. Jadi itu berarti itu tidak ada ibarat kata untuk istilah pelawak lama baru itu bukan itu ya. Tapi ibarat kata kalau pelawak emang wis lama tapi dia memberikan materi yang fresh ya orang nggak bisa ngomong itu pelawak lama. Cuma memang ada beda mendasar ya antara kalau kita ngomong itu kan dari sisi apa yang ditampilkan. Tapi kalau kita mau ngomong pelawak lama sama pelawak baru itu kita ngomong medianya. Iya. Ya toh? Kalau pelawak lama itu mereka lebih matang di panggung. Dunia panggung mereka lebih matang karena zaman dulu itu dunia panggung adalah jam terbang mereka tinggi primadona. Primadona. Lah kalau pelawak sekarang kan mereka nggak tidak tergodok di dunia panggung. Iya. Mereka lebih ke arah instan ya. Instan. Nah, ini yang membedakan ketika kecerdasan ini berpengaruh di sana. Pelawak lama tampil di panggung, loh, nggak boleh mikirnya kakean, wah, sudah lucu, iya toh. Jadi harus spontan karena live. Kalau pelawak yang sekarang mungkin dengan dunia digital ya, di konsep dhisik rek, iki lucu nggak iki? Artinya, begitu nggak lucu sih, ojo ditayang ganti, bisa retake. Jadi mungkin itu juga yang membedakan pelawak lama sama pelawak baru. Pelawak baru suruh di panggung belum tentu. Media berpengaruh memang, media berpengaruh. Bisa mulai keringetan ya, Cak. Bener. Ini pastinya juga sangat pengaruh dengan kematangan mental dari pelawak tersebut ya, Cak. Kematangan mental itu relate dengan jam terbang juga. Ya, saya Cak Tergombes itu bisa ngomong seperti ini. Tidak mungkin semua pelawak bisa ngomong seperti ini. Iya. Baru kalau didesain melawak baru bisa dia. Tapi bisa dialog seperti ini itu memerlukan jam terbang. Ya, satu contoh ketika kita lempar satu kata itu cepat bisa menjadi lawakan. Itu jam terbang. Bukan kecerdasan. Iya. Nah, orang lihat Cak Tergombes, lu hebat, Rek. Enggak, karena kita jam terbang kita. Iya. Nah, coba kita lempar satu kata saja. Kita akan buat itu juk yang begitu. Oh, iya, satu Nah, katanya. itu bukan masalah kecerdasan, kepintaran, tapi jam terbang. Jam terbang. Nah. Coba satu kata aja, lempar dari Cak Chandra. Meli aja mikir. Jadi cok kan akhirnya kan. Sekian banyak kata ya kan, ribuan kata untuk coba satu kata. Itu nggak ada yang langsung ini nggak. Rambut. Tadi sudah. Pengulangan itu termasuk menandakan seseorang itu perlu untuk jam terbang. Nah, jangan putus asa dan patah semangat. Betul. Raih jam terbang, engkau akan terbang dengan setinggi-tingginya. Waduh, aku kapan diajak, Cak? Nah, itu bergantung dari yang ngejob. Yang ngejob sampean, aku melok aku. Oke. Ya wes, podo donga dinunga gitu ya. Amin. Ya, terus ini lawak religius ini. Lawak tapi masih dungo dinungo. Nah, itu. Mau gitu ya. Ya, biasanya kan lucu iki dungo. Supaya apa? Cok, supaya cuane iki lancar, Cak. Ya. Gitu ya. Intine. Ya, jadi seputar tadi tentang panggung. Panggung kan dari mulai untuk jam terbang ya. Tapi kalau untuk yang saat ini ya, pelawak-pelawak baru yang di media sosial, apakah jam terbang itu juga pengaruh gitu, maksudnya apakah tayangannya akeh atau gimana, atau pengaruh nggak aja? Gimana kalau jam terbang itu pengaruh nggak? Dari yang pengaruh banget. Media apapun ya itu. Media apapun. Artinya gini, pengalaman dulu ya. Jam terbang di awal-awal ya, podo ae. Kita juga pernah kemeringet gak lucu ya pernah. Pulang ambil ngenteni penonton mulai dhisik ya pernah. Isin soalnya ya. Berani, penonton jaro mulai dhisik. Itu juga pernah. Artinya itu memang
butuh jam terbang, benar seperti katanya Cak Jadi. Cuma untuk menyiasati jam terbang itu bukan hanya tampil di panggung. Oke. Lek basa ludruknya apa, Pak? Ngebing apa? Nebeng. Nebeng. Kita lihat penampilan. Lihat penampilan teman-teman yang lain. Kita catat. Oh, lawan ini kita catat. Nah, itu juga bisa nambah jam terbang. Artinya bukan jam terbang kita di atas panggung, tapi jam terbang menambah wawasan, ya, menambah daftar pengalaman. pustaka. Daftar pustaka itu. Sementara ada teman-teman yang sok ya. Ini mudah-mudahan teman-teman sadar ya, gitu. Ini menghambat juga. Lawak kok nonton lawak. Ada kan seperti itu ya, Cak. Iya. Lah padahal setiap lawak itu kalau kita tonton, kita dapat feedback kan Pasti gitu loh. punya input Inputnya ada, tinggal kita olah, kita jual nantinya. Seperti itu. Soalnya yang ngono kayak misalnya katakanlah artis, ya, aku lo artis apa aku kok ndelok film. Nah, padahal dari setiap perlahan itu punya ciri khas berbeda ngono ya, Cak yo. Tadi ibarat kayak penuh itu pasti ya akan ATM, amati, tiru, modifikasi, lakukan ya, Cak yo. Itu mulai kan. Ini jam terbang. Mestinya kan ATM itu keluar yang tadi gitu ya. ATM ya amati, tiru, modifikasi. Nah, sementara kita enggak amati, tiru, plek. Nah, ini sebenarnya. Amati, tiru, plek ya. Tapi ono sing ngono, Cak. Ada. Kayak aku mau rambut. Ya itu tadi pengulangan itu tadi. Nah, ini nanti akan nyantol. Sesi ketika Cak Chandra presenter rambut begitu. Langsung nah, ya. Iya. Langsung pinter moro-moro ya, Cak. Nah itu. Nanti akan ketemu. Jam terbang sampai dewasa itu rada tipis, Cak. Oh iya. Ya sudah, kita masih akan membahas tentang kebanyolan beliau-beliau iki Cak Ning ya, sing pastinya Anda pastinya kalau mau tahu lebih dalam lagi seputar tips-tips tadi yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau, kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya. Ya, pesan saya untuk generasi muda ini adalah generasi penerus kesenian, terutama pelawak ya, generasi penerus dari kita. Jadi memang harus digalakkan generasi tetap semangat, tetap berkreativitas sesuai dengan kemampuan, ciptakan lawaan-lawaan yang profesional, lawaan yang membuat ger, yang bisa menghibur masyarakat. Kalau saya pesan kepada teman-teman semuanya yang yang menjadi seniman khususnya lawak, ya marilah kita komunikasi yang baik-baik, jangan sampai lawak-lawakan itu menyinggung teman yang lain atau merugikan teman yang lain. Marilah kita berkomunikasi agar kita bisa rukun dan penanggap itu selalu senang ya, melihatnya. Betul. Jadi kita iya benar, karena pelawak sama-sama profesi itu kadang rezeki itu dari teman sendiri gitu loh. Karena kadang tanggapan ini gak ada job, gak bisa, itu bisa dialihkan ke teman yang lainnya. Lah ini kita jalin hubungan antar seniman, antara pelawak khususnya, ayo kerjasama yang rukun, terutama utama adalah dibekali dengan akhlak. Akhlak ya, dengan perbuatan yang baik. Insya Allah itu akan menjadi pelawak yang handal dan pelawak yang awet langgeng lah bahasa Jawa ning ngono. Ya jangan dirusak dengan kemampuan sampean melawak, itu satu anugerah dari Allah, dan profesi itu jangan dirusak dengan perilaku-perilaku yang tidak benar. Ya pemirsa RRI, masih di Obrolan Budaya. Masih tentunya kita bergelak tawa dengan sang pemilik tawa, Cak Jadi dan juga Cak Gombes. Tawa dong. Iya. Kaget loh aku loh. Iya. Dan itu jam terbang. Oh gitu. Kalau tawa dong, dia akan persiapan tertawa. Tadi kan enggak kan? Langsung spontan ya. Iya, langsung spontan. Langsung spontan. Yeah. Tapi kalau ngomongin tentang kalau kita tahu ludruk, terus habis itu juga ada lawaan-lawaan dulu, itu sering dikaitkan dengan
sebuah kritik-kritik sosial. Ada juga yang mengkritik pemerintah gitu. Ya kan? Apakah lawak juga demikian? Yes. Bagaimana Cak Dar Gombes? Apakah lawak harus ada kritiknya begitu? Harus atau mungkin mau nggak mau ada atau kayak gimana itu kalau untuk kritik sosial? Ya, itu bisa dibalik posisinya ya. Artinya ketika zaman saya dulu, itu waktu itu kan kritik sosial, kritik politik itu tabu ya. Iya. Apalagi di dunia ditampilkan di umum itu kan tabu. Jadi artinya ketika kita tampil dengan kritik sosial, kritik yang politik, tapi kemasannya guyon, itu akan menjadi daya jualnya tinggi sekali. Oh. Itu saat itu atau saat ini? Zaman itu. Sejaman itu. Zaman Orde Baru itu kan tabu. Mau ngeritik pemerintah, kritik sosial itu juga tabu kan. Nah, tapi ketika itu kita tampilkan, itu menjadi sebuah sebuah komoditi konten yang menjual. Yang laku, yang menjual. Iya. Jadi kalau sekarang itu mau ditampilkan untuk menjual, rasanya sudah nggak pas lagi. Karena apa? Karena memang sekarang itu semua ngati ngeritik pemerintah ya saudeli dhewe. Ngati ngeritik apa? Kok ngomong kari enake dhewe ya wis. Oke, nggak perlu kritik yang harus dikemas dengan lawak, tapi dibalik gitu loh. Ketika kita mau menyampaikan kritik yang lugas ya toh, dibalik kita kemas dengan guyonan gitu. Jadi bukan dari guyonan menampilkan kritik sosial, tapi dibalik kita ketika mau menampilkan kritik yang lugas ya dengan guyonan. Dengan guyonan artinya itu bisa tersampaikan dengan kepala dingin. Kritik disampaikan ambil gowo bedil ya mungkin nggak jadinya anarkis ya. Tapi kalau disampaikan dengan bahasa guyonan ya itu akan bisa lebih mudah diterima. Artinya kritik apa perbaikan sebuah nggak tahu apa aturan atau pola gowo bedil ya akhirnya tukaran, tapi coba disampaikan dengan cara yang lugas sambil rotok guyonan, ambil ngopi, selesai jadi, sudah. Benar, jadi kritikan harus kita kemas menjadi guyonan. Kalau dulu guyonan itu kita isi kritikan, sekarang ini kritikan harus kita buat guyonan. Contoh, kenapa sih kok rame-ramenya di Pati? Nah, karena itu pesannya Pati. Pemimpin arogan harus berhenti. Semacam itu. Relate ya. Iya, relate-nya seperti itu. Tanpa harus menyinggung yang gimana ya. Iya, tapi ini kan pesan moral, menjadi pesan moral begitu. Tapi akhirnya pernah nggak mengalami dampak dari misalnya tahu mengkritik lalu akhirnya mendapatkan dampak dari kritikannya Caca? Dulu waktu Orde Baru itu memang tabu, ya kan, mengkritik itu. Artinya tabu itu kalau kita paksakan, kita yang kena. Nah, maka ini pengalaman saya di era dulu, ya Orba itu seniman harus masuk ke dalam satu partai, ya kan, masuk ke partai penguasa. Supaya apa? Supaya kita rame job. Nah, supaya apa? Supaya kita terjaga untuk tidak mengkritisi pemerintah. Kalau kemudian dia tidak berafiliasi dengan partai penguasa, ya nggak dapat job. Iya. Ya, pinter-pinter kita masuk ke partai penguasa. Seperti itu. Saking tabunya. Kalau ini dilepas, ngambil dari yang di luar partainya, nggak berani. Tahu-tahu nanti kritikannya kena, waduh bahaya gitu ya saat itu ya. Oke. Terus kalau untuk mempertahankan lawakan yang dulu dengan sekarang dengan pergantian zaman dengan digitalisasi kan banyak sekali berubah. Lalu tetap mempertahankan yang lawakan lama itu caranya gimana, Cak? Mempertahankannya itu. Mempertahankan lawakan yang lama. Lawakan tradisional dulu gitu ya, agar tetap lestari kan ibaratnya gitu kan. Ya tetap pakai ATM jurusnya. Tetap ya. Amati, tiru, modifikasi, sudah itu. Semua seperti itu bergeraknya yaitu amati, tiru, modifikasi. Nah, cuman saat ini kalau kita modifikasi kan perlu ilmu, perlu pustaka, ya kan? Perlu yang namanya naskah di otak ini kan. Jangan harap atau jangan bilang, wih spontanitasnya bagus ya. Spontanitas itu bisa bagus kalau kita sudah menyimpan memori. Tinggal kita timingnya kapan mengeluarkan. Kalau nggak punya memori, ya nggak bisa keluar.
Dipaksa ya gak iso ya, Cak. Nggak bisa karena di sini nggak ada memori. Sing metu kemeringat tutup memori, Cak. Nah, itu. Sak jagung-jagung. Nah, itu dia. Itu. Baik, Sekarang ya. ini ngomong jagung-jagung ya kan. Nah. Hidup itu jangan gunggungan, itu jagung. Yo. Jagung-jagung itu pesen. Jangan gunggungan. Jangan terlalu lebay lah begitu. Itu hidup. Iya, Jagung, jangan cengkal lah ya gitu ya. Di jagung ini kita banyak belajar. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Itu kan penipuan. Kita juga ada kebun. Enggak. Yang namanya jagung itu ya nggak perlu cangkung dalam. Iya kan? Ya hanya dijeret, iya kan? Diberi hanya berapa senti. Lah dalam lo gak tumbuh ya, Cak. Loh, iya, sama balonku ada 5. Meletus balon hijau. Sampai kemudian sisa 4 ku pegang erat-erat. Lu ini kan medit. Sisa 4 ku bagi kepada teman-teman yang belum punya. Seperti itu. Nah, ini spontanitas. Tetapi di sini ada. Nah, ini lumbungnya belajar di beliau. Betul. Kalau gak apal lagu balonku mah ya gak metu loh kata-kata. Iya. Nah, Iya kan? di sini kita jangan sering ngomong balon. Ini Surabaya. Ya kan, sudah cukup. Ya kan, ya sudah ini di akhir-akhir, Cak ya. Ya. Oke, karena Enak gernya terakhir enak. Kan bisa di-cut. Ya balon itu artinya apa? Saat ini bagiannya lontong lah begitu aja. Oh iya, bagiannya lontong bakso gitu ya. Ya. Oke, Cak, karena ini sebagai penutup di obrolan budaya pastinya juga pengen ya pemirsa RRI itu mendapatkan pesan agar juga turut serta gitu loh, uri-uri budaya, lawaan yang sudah menjadi budaya di Indonesia gitu kan. Oke, closing statement dari Cak Jadi. Ajari anak-anak panjenengan, anak-anak kita untuk melawak. Karena melawak itu menimbulkan tawa, dan tawa itu adalah latihan penghuni surga. Tidak ada penghuni surga yang sedih, yang suntuk, tapi penghuni surga itu pasti tertawa, gembira. Supaya bisa masuk surga, ajari anak-anak Anda untuk melawak dan tertawa bersama-sama. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Biar kita masuk surga semua ya, Cak ya. Amin. Cak Gomez. Seneng aja surga. Loh, ya apa sih? Loh, ya apa sih maksudnya? Ya artinya kalau seneng saya diajak. Ya bareng lah. Ya apa sih? Cak, iki gak guyon lho, gelem temenan lho iki, Cak. Yo tolong, Cak, ojo dijak liwat lain lho ya. Oke, Cak Gomez, ada pesan apa nih untuk mungkin juga generasi muda, siapapun yang sedang menonton tayangan ini? Silakan, Cak Gomez. Nah, kita juga harus memahami bahwa lawak atau guyonan itu sebenarnya adalah senjata yang sebenarnya amat sangat amat sangat ngarani ya, senjata sing mutakhir sebenarnya. Senjata yang mutakhir. Nah, ayo generasi muda ini buat senjata ini untuk menghidupkan budaya. Karena kalau budaya ini tidak kita hidupkan, mati akhirnya. Contoh ludruk, kalau tidak kita hidupkan mati nanti. Nah, dengan apa? Ya dengan lawak. Kita isi aja, nggak tahu nanti mekanismenya seperti apa, tapi isi dengan lawak. Lawaknya yang diperbaiki. Sepakat itu. Supaya apa? Ludruk itu ketika banyak yang nonton itu jangan lawaknya saja. Ketika lawaknya selesai mulai. Artinya, artinya enggak apa-apa kita angkat dulu ludruk dengan lawak yang bagus, ya toh. Ketika sudah terangkat, baru seninya kita dandani. Kita bisa tampilkan ke generasi yang sekarang. Baik. Jadi karena nih lawak atau guyonan itu bisa menjadi senjata yang ampuh. Ayo seni-seni yang tapi ini dari saya loh ya. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Seni-seni yang tradisional yang kurang banyak peminat, ayo diangkat dengan diisi guyonan. Biar semuanya jalan bareng karena kita kudu uri-uri budaya sebagai anak bangsa gitu ya, Cak ya. Tapi saya yakin dengan generasi sekarang yang mungkin pemikirannya jauh lebih lebih universal ya, itu bisa mengangkat lah. Dengan nggak tahu, dengan guyonan bisa mengangkat, setelah terangkat ya sudah, seninya baru dimasukkan gitu ya. Nah, pasti matur nuwun sangat Cak Jadi juga Cak Gomez ya, tentunya semangat terus, Cak ya. Untuk bisa mengembangkan lawak yang pastinya agar tetap menjaga bahwa lawak ini tidak pudar oleh zaman. Lahan ini masih basah. Lahan ini masih basah, masih nyemek ya, Cak ya. Oh iya.
Baik ya, yang pastinya semangat terus. Salaman dulu dong, Matur Cak. nuwun. Matur nuwun Terima kasih. sangat. Terima kasih. Sudah hadir di obrolan Kayak acara budaya politik kali ini. ini. Iya dong. Monggo mangkit diunjuk. Ini enggak saya unjuk, ini saya bawa pulang aja. Boleh disampaikan. Yang pastinya terima kasih banyak pemirsa RRI. Kita sudah bersama di obrolan budaya tadi sudah menghadirkan Cak Jadi dan juga Cak Gombes yang tentunya adalah maestro lawak Jawa Timur yang pastinya terus bisa mengembangkan budaya lawak tentunya, dan mudah-mudahan kita sebagai generasi muda terus bisa mengembangkan yang namanya lawak agar tidak tergerus oleh zaman. Saya Val Chandra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dan sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya.